Oke. Oke, buat Grace, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Pertama, ini sih Kak, untuk mencari tips and trick Sorry, kayak suaranya bisa lowongan digedein. kerja. Gimana? Iya, gimana? Udah, Udah lumayan. ini Kak, dari tips and trick karena kan aku juga masih fresh graduate gitu kan. Mm-mm. Jadi belum tahu gimana loker yang betul memang ini. Takutnya Grace pernah ada dapat kayak loker kayak pialang gitu dia Kak. Mm-mm. Hari ini udah masukin apa? Masukin berkas, 2 jam kemudian udah dapat interview Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dapat apa dari grup yang kakak yang kemarin itu kan, yang Mm-mm. mereka bilang-bilang itu hilang gitu kak. Nah aku jadi mau cari tips and trick untuk loker-loker yang memang betul gitu deh kak. Ya, oke. Ini aku jelasin dulu ya. Mungkin ada beberapa poin ya. Satu, menghindari loker yang tidak disukai. Dua, menghindari loker palsu gitu. Ini aku mau lurusin dulu ya. Bisnis pialang, perusahaan pialang itu lokernya loker asli. Oke. Jadi pialang itu loker asli yang asli yang gimana? Yang diawasi sama Bapepti kayak gitu. Oke. Jadi itu perusahaannya lokernya itu asli. Nah, di luar sana mungkin banyak orang yang punya testimoni yang kurang bagus terkait perusahaan-perusahaan ini. Biasanya gara-gara ada oknum-oknumnya tertentu kayak begitu. Tapi kita nggak usah ambil pusing. Jadi aku pengen ngurusin dulu ini tuh asli, bukan perusahaan palsu gitu. Oke. Nanti kamu bisa belajar dari testimoni yang ada di sana gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah itu dipahami dulu ya. Yang selanjutnya adalah kalau kamu masih punya estimasi bahwa pialang itu palsu, yaitu dihilangin dulu. Oke, itu pialang itu asli. Yang kedua adalah kalau memang kamu nggak suka kerja di sektor tertentu, misalkan di situ tuh gitu, atau di sektor apa hospitality atau yang lain, ya udah hindari aja gitu. Biasanya gimana kalau kita mau menghindari perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang kita tidak inginkan? Ya browsing dulu dari lokernya gitu. Oke, jadi lokernya itu kan ada nama perusahaan. Terus di situ kamu bisa browsing dulu, ini perusahaan apa? Di internet pasti ada, gitu. Kalau di internet susah, ya udah nggak usah dicari. Biasanya kalau di internet susah atau malah nggak ada, itu kalau nggak perusahaan kecil, ya loker palsu gitu. Jadi ke arah situ. Tapi ini kuncinya adalah kamu cara nyarinya bener dulu ya, gitu. Oke, ini aku mau benerin dulu nih. Jadi loker yang tidak kita suka. Nah, sekarang aku mau bahas tentang loker palsu. Loker palsu itu di luar sana banyak banget. Bahkan yang tidak kita lamar kadang ngundang gitu. Jadi kita nggak lamar kadang ngundang. Dari mana? Ya aku nggak tahu tuh sumbernya karena banyak banget. Sejak bertahun-tahun yang lalu, ibaratnya waktu aku masih kuliah pun juga loker palsu ada gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya juga ada. Nah sekarang fokusnya adalah gimana caranya kita bisa meminimalisasi kemungkinan dapat loker palsu atau mau ada loker palsu sebanyak apapun kita nggak bakalan ketipu gitu. Oke? Gimana caranya? Nomor satu, cari info loker dari sumber resmi. Jadi itu kuncinya. Kamu nyari loker perusahaan A ya dari website perusahaan, dari official sosmednya, official Instagramnya, official LinkedIn-nya gitu-gitu. Jadi bener-bener bersumber dari perusahaan. Nah, bersumber dari perusahaan ini namanya sumber utama, ring ring satunya gitu. Tadi ya, website, bisa dari LinkedIn, bisa dari mungkin IG rekrutmennya, bisa dari akun LinkedIn HRD-nya atau karyawan yang kerja di sana gitu. Itu sumber pertama. Yang kedua, sumber meyakinkan ini selain sumber pertama ada namanya sumber yang ring kedua ini, sumber reshare atau repost. Contohnya grup WA aku gitu. Grup WA aku, mungkin nanti ada grup-grup loker di Telegram atau dimanapun. Itu adalah sumber-sumber sekunder. Sumber sekunder ini kalau aku sih biasanya bilangnya gini, kalau di grupku aku sendiri yang filter. Tapi kalau dari grup lain atau kadang ada ya portal-portal karir atau akun-akun begitu yang ada di Instagram lah, ada di Facebook, ada di mana. Aku kan nggak tahu tuh adminnya ngefilter atau enggak gitu. Cara ngefilternya gimana aku juga nggak tahu. Kamu kalau nemu loker palsu dari yang grup yang aku share, kasih tahu aku aja sama bukti-buktinya, kronologisnya. Nanti aku yang tidak lanjuti. Tapi kalau dari sumber luar kan kita nggak tahu gitu. Bahkan kalau kamu tahu di job portal pun ada yang dijebol, dibobol kan ya gitu. Jadi kita udah pakai suatu job portal ternyata dapatnya undangan-undangan palsu. Nah ini untuk meminimalisasi tadi dulu. Pokoknya sumber
utamanya dulu yang jadi fokus. Kalau bukan sumber utama, bahkan kamu dapat dari temen nih. Ini coba locker ini, kamu tanya dulu ke temenmu, itu dapatnya dari mana? Mana linknya gini-gini, biar kamu cek ya. Jadi usahakan cari dari sumber resmi, nomor satu. Nomor dua, jangan buru-buru ngelamar, tapi identifikasi isi poster lockernya. Jadi kalau ada info locker, dibaca dulu. Misalkan nih, ada locker, cuma tulisannya dibutuhkan ini. Nama perusahaannya nggak berani nyebut nih. Padahal perusahaannya kayaknya gede. Nah, itu kamu mulai mikir. Perusahaannya kayaknya gede, kok nyebut nama perusahaan kok susah? Lah kenapa? Gitu. Atau mungkin ada nama perusahaannya, ada poster lockernya. Tapi nama perusahaan itu kamu coba cari di Google. Websitenya nggak ketemu, Maps-nya nggak ketemu, sosmednya nggak ketemu. Tapi ada situs-situs yang ngepost locker itu. Nah, di situ kamu juga mikir, harusnya gini, biasanya kalau yang asli ya, dan bagus, gede gitu, menemukan info perusahaannya itu semudah menemukan info lockernya. Gitu. Ada locker Bank Mandiri, kamu nyari website Mandiri gampang. Ada locker Alfamart, kamu nyari sosmed Alfamart gampang, nyari website Alfamart gampang. Biasanya begitu. Nah, sekarang kalau kamu udah nyari gitu, nanti kamu coba berpikir, begitu aku cari di Google, ada sih soal perusahaan ini, tapi kok di situs-situs lagi buka locker. Jadi dipikir, kok di mana-mana yang tersebar itu adalah info lockernya. Tapi info websitenya nggak ada, info sosmednya nggak ada. Yang jadi pertanyaan adalah, yang nyebar siapa? Kan gitu. Gitu. Ya, gitu. Jadi kita harus ada kepekaan-kepekaan semacam itu. Itu yang harus dilakukan. Jadi setelah kita berusaha menggunakan sumber-sumber resmi, kedua adalah selalu dahulukan identifikasi locker sebelum mulai melamar. Gitu. Yang ketiga adalah tanya sama orang yang tahu, yang paham tentang itu. Oke? Jangan hanya karena dikasih sama orang yang terpercaya, langsung lamar tanpa ngecek. Aku lebih dari 20 kali ada orang tahun 2022 2023 kemarin datengin loker palsu gara-gara lokernya dikasih sama ortunya. Gitu. Kamu dapat loker dari mana? Dari orang tuanya. Coba tanya, dapatnya dari mana? Ternyata orang tuanya tuh cuma nyariin aja. Ya namanya kasihan sama anaknya mungkin. Nyari di Google gitu. Wah, ini kasihan nih Grace. Di Google cari gitu, katanya ngetik. Misalkan, lowongan kerja terbaru Januari 2024, enter. Apapun yang keluar dikasih. Gitu. Terus mentang-mentang dikasih sama orang tuanya nggak dicek, langsung dilamar. Begitu ada undangan, baru tanya ke aku. Lah aku heran kan, ini kenapa? Gitu. Ada nggak yang udah sampai disamperin ada, nyamperin tempatnya ada, sampai suruh bayar ada, sampai suruh transfer ada. Hanya karena tadi kita lengah, mentang-mentang lokernya dikasih sama orang yang dipercaya. Padahal kan kita harus tahu kronologisnya ini dari mana. Kecuali orang itu memang kerja di sana atau mantan karyawan sana gitu. Atau udah ada ngomongan, ini dari temanku nih dia kerja di sana. Nah, itu beda lagi tuh. Gitu. Jadi tanya sama yang tahu biar nggak ngaco gitu. Ya, gitu. Kalau udah, ya udah kalau kamu udah mutusin ini kayaknya masih asli nih, aman-aman aja, kirim. Setelah tadi ya, dari sumber resmi, aku ulang-ulang lagi nih biar kamu ingat, dari sumber resmi. 2, identifikasi lokernya sebelum ngirim lamaran. 3, tanya sama yang tahu. Kamu kenal aku ya, tanya sama aku nggak apa-apa, tanya di grup nggak apa-apa gitu kan. 3, tanya sama yang tahu. 4, rekap setiap lamaran yang udah dikeluarin. Jadi kamu punya Excel atau dimanapun itu, kamu bikin perekapan semua loker yang udah kamu klik, udah kamu kirimin gitu. Ada kolom-kolomnya, tanggal berapa, nama perusahaan apa, posisi apa, sumber lokernya dapatnya dari mana, ngirimnya via apa, keterangannya apa. Misal nomor 1, PT ABCD, posisi sekretaris, info lokernya dari LinkedIn, ngirimnya dari email, keterangan, baru mengirimkan lamaran per tanggal sekian, direkap gitu. Karena apa rekap kayak gini? Selain untuk membantu kamu mengingat-ingat histori lamaran gitu ya, karena nanti kan pasti ngelamar akan banyak. Banyak perusahaan yang responnya cepat, tapi banyak juga yang lamarnya sekarang dapat panggilannya sebulan 2 bulan lagi gitu. Nah, loker palsu itu kadang itu nama perusahaannya mirip-mirip kayak perusahaan asli gitu. Namanya dibikin mirip. Ada yang namanya, misalkan perusahaan aslinya namanya
PT apa ya, jeruk pisang mangga gitu. Terus itu nama asli. Terus tiba-tiba ada PT palsu namanya PT jeruk pisang durian gitu. Mirip gitu namanya, nyerempet-nyerempet gitu. Atau bahkan ada yang namanya sama persis kayak perusahaan-perusahaan asli. Nanti kamu buka channel YouTubeku, buka playlist, di situ aku ada playlist judulnya Contoh Undangan Kerja Palsu. Itu contoh yang mengatasnamakan bener-bener kayak perusahaan aslinya. Ngaku-ngaku jadi Pertamina, ngaku-ngaku jadi BPJS Kesehatan dan lain-lain kayak begitu. Itu ada. Makanya gunanya rekap tadi itu. Jangan mengandalkan rekapan yang udah ada. Misalkan, kamu ngirim via email kan ada di pesan keluar. Kamu ngirim lewat LinkedIn ada di historinya. Nyebar gitu loh historinya. Nah, maksudku tuh ini disatuin gitu. Biar nanti kalau kamu lupa, enak, oh dicek, oh nggak ada, palsu lah gitu. Gitu. Dari mana gitu-gitu. Dan itu bisa membantu banget ada rekapan itu. Ya, gitu. Itu yang nomor 4. Dan yang terakhir nomor 5 adalah banyak-banyak riset. Di luar sana, sudah banyak sekali orang yang pernah tertipu. Sebagian orang yang udah pernah tertipu atau yang punya ilmunya soal itu berbagi di internet. Ya paling gampang misal di YouTubeku ada aku. Mungkin kamu cari di Google ciri lowongan kerja palsu, ciri undangan kerja palsu gitu. Banyak banget itu di internet, baca. Kadang kita malas baca, malah kejebak gitu. Gara-gara malas baca, padahal di internet udah banyak orang yang berbagi. Cuma gara-gara kurang riset aja, ya kan? Gitu. Akhirnya kayak, wah gini-gini. Dah, itu yang nomor 5. Gitu. Nah, kalau kelima hal ini kamu lakukan secara benar, konsisten, gitu, lama-lama nanti mata kamu tuh peka. Contoh, maksudnya peka tuh gini. Misalkan nih, Grace, sekarang aku ajak ke peternakan ayam. Yuk Grace, kita main ke peternakan ayam. Terus kita masuk ke kandang. Itu ada ribuan ayam. Bisa nggak Grace, kamu milihin aku mana yang lebih ganteng atau mana yang lebih sehat dibandingkan yang lain gitu? Kayaknya muka ayam sama aja kan? Gitu. Atau kalau nggak kamu lagi minum kopi atau minum apa di situ netes terus banyak semut. Bisa nggak kamu bedain semut satu sama yang lain? Kan sama aja kan kelihatannya. Kenapa? Karena mata kita belum peka. Anggap aja loker begitu. Kalau kamu belum kebiasa riset soal tadi, nggak riset, nggak nanya, nggak ngelakuin ini itu, ya kita ngelihatnya semua loker sama aja sih gitu. Tapi kalau kamu 5 hal ini udah kamu lakukan secara konsisten gitu ya, kebiasa ngelihat, mata kamu suka ngelihat loker dari sumber aslinya, nanti otomatis kamu punya kepekaan. Loh biasanya loker-loker kan ada nama perusahaan, ini tiba-tiba gini. Loh ini kan biasanya perusahaan ini ngirimnya via domain emailnya kan bla bla bla.com, kok ini jadi Gmail, oh kok jadi gini, oh ternyata Gmail ada juga yang asli ya, ada gitu, kepekaan akan muncul. Nah nanti sama, kalau tadi kamu belum peka gitu, nanti kalau kamu udah kebiasa kayak tadi, sama kayak apa, misalkan tadi kamu bukan orang orang random yang datang ke peternakan ayam, kamu udah kayak peternaknya gitu. Jadi misalkan aku tawarin, Bu Gris mau ayam yang kayak gimana, yang sehat mau nggak, langsung kayak milih gitu, matanya udah, oh yang ini ya gitu. Loh dia udah tahu, padahal kita kalau mikir, hah kayaknya sama aja deh gitu. Gitu. Itu karena apa, udah biasa. Atau pedagang buah di pasar sama, mau yang ini nggak gitu, dia nggak perlu ngebuka buahnya, dia cuma ngelihat, pegang, taruh ini ya Bu, saya pilih yang bagus-bagus gitu. Dia nggak kupas, nggak potong, kadang nggak dicium, kadang nggak dipencet-pencet, lah udah langsung paham. Karena apa, mata udah peka. Nah kepekaan itulah yang harus dimunculkan di setiap job seeker, harusnya gitu. Dan kamu harus mau ngelakuin 5 hal ini, nyari dari sumber resmi, identifikasi loker, tanya sama yang udah tahu, rekap info, sering riset, harus dilakukan. Kenapa sih kok harus sering riset? Karena di luar sana, nih, orang-orang yang nipu ini, mereka tuh tiap hari tuh belajar. Mereka tuh tiap hari belajar gimana caranya ada yang ketipu. Nah, penipunya aja belajar, masa yang mau ditipu nggak mau belajar? Gitu, paham nggak? Gitu. Nah, itu caranya begitu. Paham ya? Gitu. Itu adalah 2 hal yang berbeda ya tadi ya, antara pialang sama loker palsu. Ini cuma kamu nggak suka di dunia itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini asli. Cuma sekarang kita fokusnya ke sini gitu. Udah gitu. Karena loker palsu ya wujudnya macam-macam. Nanti di sesi kedua gitu. Aku jelasin, aku banyak cerita-cerita gitu biar kamu pandangannya juga banyak gitu. Nah, itu awalan dari pertanyaan kamu ya kayak gitu. Tapi sampai di sini cukup jelas ya, Grace ya. Oke. Cukup jelas Kak. Oke.
Oke, Grace, pertanyaan selanjutnya mungkin apa yang pengen kamu diskusiin, Grace? Mungkin tentang review CV sih, Kak. Soalnya kan aku udah 3 kali nih, Kak, untuk cari loker di bidang pertanian khususnya. Pertanyaan. Terus? Nah, CV ku itu nggak nembus gitu, Kak. Nggak tahu salahnya di mana gitu. Mm-mm. Administrasi di tahap administrasinya dia belum belum lolos gitu, Kak. Oh, bahkan sejak tahap administrasi ya. Iya, masih tahap Oke. administrasi. Oke. Nih, aku kasih pertanyaan dulu berarti. Biasanya Ya. kamu sumber lokernya dari mana aja selain dari grup WA aku? Dari grup alumni sih, Kak. Grup Alumni alumni, pertanian. terus mana lagi? Dari link LinkedIn. LinkedIn, terus ya, LinkedIn, ya terus? LinkedIn sama itu aja sih, Kak. Oke. Kamu punya job portal nggak? Jobstreet, Indeed, Kita Lulus gitu. Oh, itu enggak sih, Kak. Satu, berarti kamu harus bikin job portal. Job. Itu wajib gitu. Ya, Itu yang gimana ya? nggak harus sebanyak mungkin gitu. Jadi nanti kamu bikin itu gitu. Jobstreet misalkan, sama Kita Lulus atau Glints, banyak sih sebenarnya gitu. Nanti aku kasih linknya deh kalau kamu masih bingung gitu. Ya gitu, Oke, Kak. browsing. Bikin akunnya, dilengkapin yang ada di CV, kopas di situ. Itu isinya loker semua itu di situ. Jadi biar sumber lokermu nambah nomor satu di situ. Yang nomor dua, kalau dari sumber alumni, dari LinkedIn, artinya mayoritas loker yang kamu lamar itu via email ya? Bener nggak? Iya, Kak. Ya, ini. Kalau mayoritas via email, pertanyaanku, kamu sehari bisa rata-rata ngirim berapa lamaran? Kalau tergantung sih, Kak. Ya, Karena aku ini tahu kan tergantung, kita pasti di basic fluktuatif, tapi ya, rata-rata. Kira-kira sebut angka palingan aja. satu sih, Kak. Satu per Satu. hari. Iya. Teman-teman di grup loker rata-rata sehari 20 sampai 30 lamaran per day gitu. Kalau sehari satu, Iya. katakanlah 30 hari, 30 loker itu dilakukan sama teman-teman di grup tuh cuma 1 sampai 2 hari. Paham nggak? Yang kamu lakukan selama Mm-mm. sebulan, teman-teman lakuin cuma sehari 2 hari. Kita kaliin 12. Berarti kalau kamu gitu terus Iya. selama setahun, berarti kan 120 loker. Itu teman-teman Mm-mm. lakuin cuma 4 sampai 6 hari, maksimal seminggu. Jadi kalau intensitas kita rendah, yang kita buang itu adalah waktunya. Mendingan Iya. badan kita capek, jadi kita buang tenaga. Jadi waktu itu, kalau waktu kan nggak bisa balik gitu loh. Kalau tenaga kan tidur, bangun, ada. Nah, kenapa kok tadi intensitasmu rendah? Karena pilihan sumber lokernya sedikit. Makanya aku akan sarankan, LinkedIn bagus nggak bagus. Di LinkedIn nggak cuma ada loker, HRD ngumpul di LinkedIn, user ngumpul di LinkedIn. Tapi apakah kamu di LinkedIn udah ada 5 cara nemuin loker di LinkedIn? Jangan-jangan kamu baru ngelihat yang postingannya orang atau di menu job di atas. Banyak sekali loker tersembunyi di LinkedIn. Kalau cara main LinkedInmu belum benar, belum ketemu. Nanti aku ajarin. Tapi Iya. selain itu, ya, job portal tadi kamu bikin. Oke? Gitu. Jadi kalau misalkan sehari ngirimnya katakanlah satu, oke lah kadang 5, tapi kan kadang ada 0 tuh. Ibaratnya Iya. gini, terlalu cepat kamu curiga, terlalu cepat kamu bilang bahwa CV-ku itu jelek. Kenapa? Karena masih intensitas rendah. Ibarat kamu punya iPhone terbaru, fitur yang kamu pakai baru SMS atau baru kamera. Terus kamu bilang, ah ini jelek. Atau ibaratnya kamu punya habis beli rumah mewah. Ya, kamu baru masuk ke halamannya doang. Jelek nih gitu. Kamu belum masuk ke dalam. Atau kamu datang ke mall. Mall terbesar di Indonesia. Misalkan yang di Surabaya gitu. Datang, set. Baru sampai lobby aja. Ah, biasa kayak mall yang lain gitu. Emang kamu belum explore gitu. Nah itu. Jadi jangan sampai kamu udah curiga CV-mu salah cara bikinnya, padahal CV-mu itu salah cara pakainya. Dalam tanda kutip belum efektif gitu. Oke, ini tanpa aku bahas CV-mu dulu ya. Nanti di sesi kedua aku bahas CV-mu. Oke, itu. Iya. Terus yang pertanyaanku ketiga, biasanya kalau ngirim via email, dokumen apa yang dilampirin? CV sajakah atau ada dokumen lain? Cuma CV aja sih, Kak, kalau permintaan dari HRD. Oke, kalau permintaan dari HRD CV aja. Oke, Iya. orang ngirim via email
Kalau memungkinkan ngirim dengan lampiran yang lain, kirimin. Gitu. Aku akan sangat menyarankan kirimkan. Kenapa? Karena bahasa-bahasa arahan ngirim via email itu macam-macam, kadang multitafsir. Silahkan kirimkan CV ke, silahkan kirimkan lamaran ke, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke, silahkan kirimkan CV dan lain-lain. Apa tuh berkas lengkap itu apa? Gitu. Jadi jangan cuma kirimkan CV saja. Bayangkan intensitasmu rendah, ini buat bayangin ya, ini gak cuma kamu kok, ada banyak orang udah aku review juga sama. Jadi intensitasnya rendah, tapi penilaian HRD dia itu bergantung pada dokumen CV aja. Padahal kalau ada lampiran kan nggak dilarang, gitu. Iya. Pertanyaanku nanti ya, ini aku mau kasih kamu suatu contoh nih, tunggu bentar ya. Nah, aku share screen contoh di LinkedIn, muncul ya. Muncul, Kak. Nah, nih kita bahas dua case. Ini ada postingan dari Bu Valentina. Mungkin kurang gede, aku gedein dikit. Eh, Nih ya. Di sini arahannya apa? Silahkan kirimkan CV dan lamaran Anda. Oke lah, kamu ngirimnya surat lamaran sama CV aja. Oke? Kalau kamu mau mentranslate dari apa yang tertulis, bener nggak? Silahkan kirimkan CV Iya, dan lamaran, bener kan? Gitu. Oke, iya. mungkin kita cari contoh lain, misalkan. Ini dari Pak Givari. Silahkan kirimkan CV dan lamaran. Berarti kamu CV sama surat lamaran. Oke, pertanyaanku adalah, ini kan dua contoh nih ya. Kalau kamu nurutin sama yang ditulis, oke, nggak ada yang salah. Pertanyaanku adalah, ini ada locker dari Bu Rima. Nah, ini ya locker. Arahannya apa? Silahkan kirimkan lamaran Anda ke sini dengan format gini. Pertanyaanku, kalau ada yang nyuruh kirimkan lamaran dan CV, kamu cuma atau silahkan kirimkan CV, cuma ngirim CV. Lah ini ada yang nyuruh ngirimkan lamaran apa cuma ngirim surat lamaran, nggak ada CV-nya? Paham nggak logikanya? Gitu. Paham. Gitu aja. Ini banyak loh rekruter yang nulisnya begini. Silahkan, aku suka kayak gitu. Silahkan kirimkan CV ke. Oke, memang boleh CV doang boleh, tapi kan dengan lampiran kan nggak dilarang. Gitu. Iya, Yang kedua tadi, kalau alasan utamanya karena disuruhnya cuma CV aja. Ini disuruhnya surat lamaran aja. Apa artinya begitu? Kan enggak. Ngapain ngirimin CV? Kan nggak mungkin kamu di email, mohon maaf Bu Grace, kenapa ngirimin CV ya? Arahannya cuma lamaran. Kan nggak gitu. Paham maksudku? paham, Gitu. paham. Nah, loker-loker sejenis ini ada banyak sekali. Sehingga, ya, jangan ditranslate begitu aja. Kalau ngirim lamaran via email, kalau memungkinkan dengan dokumen lain, silahkan kirimkan dokumen lain. Lamaran CV portofolio itu paling kuat. Kalau nggak ada portofolio ya udah lamaran CV, ya ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat pendukung, misalkan prestasi, paklaring, sertifikat magang, BNSP, atau pelatihan-pelatihan tertentu, kamu ada bootcamp apa gitu. Kadang kalau ngelamar Iya, frontliner ada lampirin pas foto, foto full body gitu, nggak masalah. Yang penting jangan ngelampirin dokumen pribadi di awal. Jadi dokumen pribadi itu kayak KTP, KK, NPWP gitu nanti-nanti. Jadi selain dokumen pribadi. Aku akan sangat iya. menyarankan lampirkan jangan cuma CV aja. Dan jangan ada mindset kayak tadi. Ya ini mungkin sudut pandangku kayak aneh ya. Seolah-olah tapi kan jadi kayak nggak ngikutin arahan gitu. Tapi ini aku lebih ke praktek di lapangan sih gitu. Iya. Karena aku belum pernah ngelihat orang ditegur gara-gara dokumennya ditambahin gitu dan nggak berlebihan gitu. Dan yang dilampirin itu memang mendukung CV-nya. Berkas CV dan yang lain ini kan mendukung CV kan ya, gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ayo sekarang kita susun nih. Aku belum ngintip CV-mu, nanti aja. Sekarang ngebayanginnya gini. Katakanlah CV-mu bagus, tapi CV-mu tidak terdistribusi lewat job portal, ya kan? Yang kedua, intensitasnya rendah. Satu paling ya satu, dua, tiga, segitu angka satuan lah, gitu. Rata-ratanya satu per hari. Iya. Plus di dalamnya itu cuma CV aja. Padahal ada dua hal yang kamu harus sadari. Suka nggak suka, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Ya kan?
Yang kedua, Iya, suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, Grace. Gitu. Kan nggak bakal langsung interview gini, kecuali kamu walk-in interview atau kamu datang ke job fair gitu-gitu. Ya kan? iya. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Kalau yang tertulis ini bagus, tapi kurang kuat karena nggak ada yang lampirin yang lain, padahal orang lain lampirin, ya otomatis kan jadi kurang nonjol gitu. Nah, itu mungkin kecurigaanku awal tanpa aku ngelihat CV-mu ya gitu. Nanti di sesi 2 kita lihat yang mungkin akhirnya bisa bikin kita ngerasa kok kurang perform CV-nya. Lalu apa yang harus dilakukan? Mungkin udah aku sebut dari tadi, cuman aku simpulin di sini. Satu, bikin akun job portal, dilengkapi gitu. Harus ngeluangin waktu untuk itu. Yang kedua, bikin target ngelamar kerja. Aku sehari harus ngirim sekian lamaran gitu. 10 aja dulu, seminggu rutin aja 10, 10, 10, 10. Karena kalau sumbernya banyak enak. Sumbermu ada grup alumni, ada LinkedIn, ada grup WA aku, job portal 1, website 1. Katakanlah ini 1 aja udah 5. 2 2 2 2 2 udah 10 gitu loh. Gitu. Kalau cuma satu kan seolah-olah tiap hari di sini nggak ada yang cocok, Chris. Gitu. Gitu loh. Takutnya ada yang di-share ke sana, kamu nggak ngelihat. Bukan nggak ada, kamu nggak nemuin. Gara-gara nggak punya akses, belum punya akunnya gitu. Oke? Nah itu ya jawaban umumnya. Terus yang lain pertanyaanku mungkin aku aja yang nanya ya. Berarti sejauh ini udah ada yang sampai tahap ke interview gitu belum? Oh kamu masih fresh grade ya? Masih baru wisuda bulan 12 kemarin, Kak. Oh baru banget. Oh bagus gitu. Ya. Kalau masih Iya. baru banget kayak tadi, udah langsung gas aja, Grace. Ini 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret itu lagi banyak-banyaknya loker gitu. Jadi kamu habis ini langsung gas pakai job portal, terus dibikin akunnya, jangan buru-buru dilengkapin, yang perlu jabarin gitu. Jangan sampai di CV-mu ada magang, di LinkedIn-mu harus ada magang, di job portal juga ada magang. CV-mu ada pendidikan, sana pendidikan disamain dulu sama CV. Udah baru ngelamar intensitas tinggi gitu. Job Street sama job portal itu sama ya? Ya, contoh job portal tuh ya job street gitu. Ibaratnya tuh job portal itu ibaratnya kayak minimarket atau supermarket lah gitu. Di dalamnya tuh banyak produk. Nah, itu kayak gitu. Ini kayak pasar online, kayak marketplace. Nah, pasar online yang di dalamnya tuh loker-loker gitu. Jadi Iya. kalau marketplace tuh kan ada toko-toko. Nah, itu toko-toko tuh perusahaan-perusahaan tadi yang mereka tuh ngejual produk. Nah, yang mereka tuh di sini nge-share loker gitu. Jadi kayak marketplace loker gitulah. Tinggal klik aja. Job portal tuh ada yang kamu nyarinya bisa sambil rebahan. Tinggal klik apply lamar-lamar, nggak perlu banyak edit-edit gitu. Nah, kalau nggak ada itu kan kurang ini gitu. Nanti kalau kamu punya teman-teman juga yang nggak pakai job portal kayak Jobstreet dan teman-temannya tadi, ya dikasih tahu gitu, biar saling ini kan saling bantu gitu. Kalau kamu masuk kerja duluan, kamu bisa bantu temanmu. Kalau temanmu bisa masuk kerja duluan, ya kamu udah punya ordal tuh temanmu sendiri gitu. Gitu, paham ya? Gitu. Masih ada satu pertanyaan lagi nggak kira-kira, Grace? Yang Udah sifatnya sih, Kak. Mungkin nanti lagi kalau ada pertanyaan aku tanya Kak oke, langsung. oke, nanti ya. Sekarang kita masuk ke Ya. sesi detail. Aku bahas CV-mu ya, oke? Oke. Oke.